Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Tangan ke atas dulu ya. Iya, Oke, Bu. 1, 2, 3. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Siap, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum masuk pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Seperti biasa, Ibu kalau namanya kalau dipanggil, tolong disebutkan doanya hari ini ya. Iya, Bu. Oke, Alia Alifa. Cerdas, Oke, Abdul Zulfahmi. pintar, Oke, Dede Badria. cerdas. Oke, baik. Hadir semuanya ya. Hadir, Bu. Oke. Nah, di sini sebelum kita memulai pelajarannya, Ibu di sini ada gambar. Coba menurut kalian, nah ini dulu. Menurut kalian apa yang sedang dilakukan oleh orang ini? Berbagi makanan, Bu. Oke, betul sekali ya. Terus kira-kira kenapa sih orang itu mau berbagi dengan orang lain? Nah, apakah mereka itu akan rugi atau justru beruntung menurut kalian? Beruntung, Bu. Oke, betul ya. Karena ketika kita berbagi, itu Allah menjanjikan balasan yang sangat luar biasa, bahkan bisa membuat rezeki kita itu semakin berkah. Nah, terus ternyata berbagi itu bukan cuma membuat kita miskin, tapi justru membuat hati kita semakin kaya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang amalan bisa membuat kita tidak hanya bahagia di dunia, tetapi juga bahagia di akhirat. Keren kan? Keren, Bu. Keren. Oke. Siapa di sini yang pernah melihat atau mengikuti kegiatan sedekah, infak atau membayar zakat di lingkungan rumah atau masjid? Saya, Bu. Kenapa? Di masjid dekat rumah ada kotak infak. Oke, bagus. Nah, itu contoh nyata penerapan dalam kehidupan kita. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari 3 hal penting. Yang pertama, apa itu zakat, infak, dan sedekah. Lalu, apa manfaatnya bagi diri sendiri dan orang lain. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita menerapkannya sejak kecil. Nah, nanti di situ di pembelajarannya kita akan menonton video singkat, berdiskusi dalam kelompok, lalu membuat contoh kegiatan berbagi sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah atau sekolah. Siap? Siap, Bu. Oke, baik kalau begitu siapkan buku catatannya ya. Selanjutnya perhatikan baik-baik ya. Di sini Ibu akan menjelaskan ada zakat, infak, dan sedekah. Itu adalah bentuk berbagi kepada orang lain. Nah, tapi ketiganya itu mempunyai perbedaan.
Nah, di sini Ibu akan menuliskan di papan tulis ya. Iya, Bu. Tolong dicatat. Oke, jadi ini materi yang akan kita pelajari yaitu perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Nah, jadi di sini coba boleh dibaca dulu sama Alia, zakat itu apa sih? Zakat itu kewajiban bagi muslim yang mampu dengan syarat dan batas nisab, Bu. Oke, betul. Kalau misalnya Abdu boleh dibaca coba infak, apa itu infak? Mengeluarkan sebagian harta untuk kebagian tanpa batasan jumlah, Bu. Oke, boleh coba Dede di belakang, apa sih itu sedekah? Segala bentuk kebaikan, bisa harta atau bukan, Bu. Oke, coba sedekah menurut kalian kalau misalnya senyum itu sedekah bukan sih? Iya, Bu. Oke, terus kalau membantu termasuk sedekah juga? Iya. Iya, terus kalau misalnya mendoakan juga, mendoakan temannya itu termasuk sedekah? Iya, Bu. Iya, sedekah. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa semua zakat itu termasuk sedekah, tapi tidak semua sedekah itu termasuk zakat. Nah, misalnya contohnya, misalnya Alia punya ayah dan ibu. Nah, punya penghasilan nih yang udah mencapai batas nisabnya selama 1 tahun. Nah, terus mereka itu pasti wajib mengeluarkan apa namanya? Zakat. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian memasukkan uang itu ke kotak amal di masjid itu termasuk apa? Infak. Nah, terus kalau misalnya kalian membantu teman mengangkat buku atau memberi senyuman kepada teman yang sedih itu termasuk sedekah. Nah, jadi udah tahu ya apa manfaat zakat, infak, dan sedekah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 3 manfaat utama. Ada 3 manfaat utama untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, dan untuk lingkungan dan umat. Nah, di sini manfaat untuk diri sendiri apa sih? Nah, di sini hati kita menjadi lebih tenang, terus rezeki kita lebih berkah, terus juga terhindar dari sifat pikir dan egois. Nah, terus manfaat untuk orang lainnya apa? Nah, untuk orang lainnya itu bisa membantu memenuhi kebutuhan orang miskin, meringankan bebannya, dan mengurangi kesenjangannya. Nah, terus untuk lingkungan dan umatnya apa? Untuk lingkungan dan umatnya itu misalnya mewujudkan masyarakatnya menjadi saling peduli, terus mengurangi kemiskinan, terus juga memperkuat ukhuwah Islamiyah, jadi erat persaudaraannya. Nah, di sini Ibu punya gambar ini. Nah, di sini ada gambar di mana ada kegiatan penyaluran zakat kepada duafa. Apa sih duafa itu? Orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan. Nah, di sini itu misalnya dengan cara seperti ini pasti tepat sasaran ya. Zakat itu kan bisa ke orang yang tidak mampu juga. Nah, berarti ini tepat sasaran. Nah, sekarang
Siapa yang bisa menjelaskan dengan kata-katanya sendiri? Apa sih perbedaan zakat, infak, dan sedekah? Boleh coba dari Dede dulu, apa sih perbedaannya? Zakat itu apa? Zakat apa? Zakat itu kewajiban bagi muslim yang mampu dengan syarat dan batas nisab, Bu. Oke, coba perbedaannya terus Abdu. Apa infak? Perbedaannya tadi zakat dan infak. Mengeluarkan sebagian harta untuk kebaikan tanpa batasan jumlah, Bu. Oke, terus kalau misalnya sedekah, apa perbedaannya? Segala bentuk kebaikan, bisa harta atau bukan, Bu. Oke, harta atau bukan. Nah, bagus ya, berarti kalian sudah memahami apa perbedaan dari zakat, infak, dan sedekah. Nah, mulai hari ini mari kita biasakan berbagi meskipun kecil ya, apapun itu, karena Allah itu tidak melihat jumlah yang diberikan, tetapi ketulusan dari niatnya dan hatinya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Tolong jawab dengan jelas ya. Menurut kalian, mengapa sih banyak orang yang mau berbagi kepada orang lain meskipun hartanya tidak banyak? Karena ingin mendapat pahala, Bu. Oke, betul. Terus apa sih coba yang dimaksud dengan zakat? Lalu siapa yang wajib mengeluarkannya? Boleh dijawab oleh Abdul. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang mampu, Bu. Oke, bagus. Lalu bagaimana dengan infak dan sedekah? Boleh siapa? Dede. Infak dan sedekah, kalau infak itu mengeluarkan sebagian harta untuk kebagian tanpa batasan jumlah, Bu. Sedangkan untuk sedekah, segala bentuk kebaikan, bisa harta ataupun bukan. Oke, boleh. Betul ya. Coba Alia, kalau misalnya seseorang memberikan uang ke kotak amal setiap hari Jumat tanpa penentuan jumlah, itu termasuk apa? Infak, Bu. Oke, betul. Mengapa bukan zakat? Karena zakat ada syarat dan ketentuannya, Bu. Oke, betul. Jadi bagaimana cara kalian sebagai siswa ikut berinfak atau bersedekah meskipun belum bekerja? Memberikan uang jajan sebagian, Bu. Oke, menurut kalian mana yang lebih penting, memberi dalam jumlah besar tapi tidak ikhlas atau memberi sedikit namun tulus? Memberi sedikit namun tulus, Bu. Oke, terus apa perubahan sikap yang bisa kalian lakukan mulai hari ini supaya menjadi pribadi yang lebih dermawan? Menjadi lebih baik, Bu. Oke, betul. Nah, semoga niat baik tadi kita menjadi amal soleh ya. Iya, Bu. Sekarang Ibu akan melakukan diskusi kelompok untuk membahas manfaat zakat, infak, dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti Ibu kasih dibagi 4 kelompok. Nah, setiap kelompoknya itu akan mendiskusikan satu pertanyaan. Nah, di sini Ibu sudah membagi ya di papan tulis. Nah, kelompok 1 itu apa saja manfaat zakat bagi pemberi dan penerima. Nah, lalu yang kedua, bagaimana dampak infak terhadap kehidupan sosial. Lalu yang kelompok 3, contoh bentuk sedekah materi dan non materi di lingkungan sekolah. Dan kelompok 4, strategi gimana caranya kita terbiasa berbagi meskipun tidak kaya. Nah, nanti dari 4 kelompok ini, dari satu kelas ini, tolong dibagi menjadi 4 kelompok ya.
Baik, Bu. Nah, nanti diskusinya Ibu kasih waktu 3 menit. Nah, nanti di dalamnya tolong tulis poin-poin pentingnya aja. Nah, nanti tolong dari satu kelompok itu tolong pilih satu temannya untuk menjadi pemateri nanti di depan, gitu ya. Iya, Bu. Nah, nanti silakan bagi tugas, terserah kelompoknya. Ada yang menulis, ada yang mencari ide, ada yang menyampaikan, nah, gitu ya. Nah, boleh ada yang mau bertanya barangkali? Saya, Bu. Apa? Sedekah itu hanya berupa uang ya, Bu? Enggak, sedekah itu bisa berupa tenaga, terus waktu, terus ilmu, terus juga bisa senyuman. Nah, jadi nanti di dalamnya yang kelompok 1 itu dituliskan contohnya di dalamnya, gitu ya. Iya, Bu. Untuk yang kelompok 2, nah itu kan pertanyaannya sudah ada. Nah, nanti di situ membahas jika semua orang berinfak, apa perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, terus bagaimana hubungan berbagi dengan sikap empatinya, gitu ya. Iya, Bu. So, waktunya masih 21 menit tadi ya. Iya, Bu. Oke, waktunya habis. Sekarang boleh dari satu kelompok yang sudah ditunjuk satu orang boleh disampaikan hasil diskusinya di sini. Oke, sudah. Bagus sekali ya, tadi kelompok 2 sudah mencontohkan dampak infak pada kebiasaan saling membantu. Nah, itu menunjukkan pemahaman kalian itu sudah mulai berkembang, gitu ya. Nah, dari diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwa zakat, infak, dan sedekah itu memiliki banyak sekali manfaat. Nah, di antaranya ada melatih empati, memupuk kepedulian sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan juga menjadikan hidup kita itu menjadi berkah dan damai. Nah di sini kita harus menerapkan kebiasaan berbagi dalam kehidupan nyata, bukan cuma hanya teori aja. Jadi kita harus menerapkan dalam kehidupan nyata juga. Nah, di sini siapa di sini yang pernah melihat kegiatan berbagi di lingkungan rumah atau masjid? Saya, Bu. Oke, coba pikirkan apakah berbagi itu membuat kita berkurang atau justru bertambah? Justru bertambah, Bu. Oke, boleh, bagus ya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video pendek tentang penyaluran zakat oleh lembaga-lembaga resmi. Ya, nanti di dalamnya perhatikan apa yang kalian lihat, terus apa yang kalian rasakan saat para penerima itu mendapatkan bantuan, ya. Iya, Bu. Oke, jadi di sini ada video tentang penyaluran zakat oleh lembaga-lembaga resmi. Oh, dari Rawa Makmur ya. Iya, Ini Bu. bisa dilihat, coba. Ya. Iya, Bu. Nah, coba menurut kalian manfaat sedekah buat pemberi tadi apa? Coba tahu. Manfaatnya sedekahnya. Bisa membantu orang lain, Bu. Oke, betul. Nah, terus kalau misalnya kalian punya uang 2.000,
Terus apa bentuk sedekah atau infak yang bisa kalian lakukan? Kalau misalnya kalian punya uang 2.000 aja nih, tapi aku pengen sedekah infak gitu. Nah, gimana caranya? Mungkin kita bisa sedekah tenaga Bu dengan membantu. Dengan membantu. Oke, Iya. betul ya. Jadi sedekah itu nggak harus besar ya. Bisa tadi melalui tenaga, senyuman, atau juga bisa membantu teman. Nah, itu bagus ya, luar biasa semuanya. Nanti ibu kasih tiga kartu. Nah, nanti di sini ibu akan kasih pertanyaan ke kalian. Nanti sama kalian, misalnya ibu bilang orang membawa beras dan uang itu termasuk apa? Misalnya termasuk sedekah atau infak atau sedekah. Nah, itu nanti kalian tolong diangkat gitu ya. Ya Bu. Boleh nih, silakan. Oke, ibu mulai ya. Ya Bu. Pertanyaan pertama, siapa yang tahu kalau misalnya orang membawa beras dan uang itu termasuk apa? Zakat Bu. Oke, betul Alia, betul sekali ya, itu termasuk zakat. Nah, sekarang yang kedua, kalau misalnya ada gambar kotak infak di masjid termasuk apa? Infak Bu. Oke, betul Abdu, infak ya. Terus yang terakhir, kalau misalnya ada gambar anak yatim lagi tersenyum menerima makanan dari orang lain, itu termasuk Sedekah Bu. oke, betul Dede, sedekah. Betul sekali ya semuanya. Iya Bu. Nah, tadi yang pertama apa? Orang membawa beras dan uang. Nah, itu termasuk kebutuhan pokok dan penyalurannya melalui lembaga. Nah, terus yang kedua tadi ada kotak infak di masjid. Nah, itu termasuk infak. Kenapa? Karena tidak ditentukan jumlahnya. Terus yang gambar ketiga tadi ada anak yatim lagi tersenyum menerima makanan. Nah, itu termasuk kenapa? Karena itu termasuk sedekah. Nah, tujuannya itu bisa memberikan kebahagiaan dan bisa berupa non materi. Nah, oke, sekarang setiap kelompok tadi kan sudah ibu kasih ada kartu zakat, infak dan sedekah ya. Nah, nanti kalian coba pilih mau sedekah, mau infak atau mau zakat. Nah, nanti di situ tolong jelaskan apa manfaatnya. Nah, gitu ya. Ibu kasih waktu 1 menit. Iya Bu. Nah, oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, coba yang tadi yang megang sedekah siapa? Aku Bu. Oke, coba sebutkan satu bentuk sedekah yang tidak menggunakan uang berdasarkan apa yang kamu lihat tadi. Misalnya, Berbagi makanan Bu. oke, bisa berbagi makanan, boleh, betul. Terus senyum, membantu, terus juga mendoakan. Nah, bagus ya, hebat. Itu tandanya kalian sudah memahami sedikit demi sedikit. Sebelum kita melanjutkan belajarnya, kita duduk yang rapi dan sopan dulu ya. Iya Bu. Nah, coba yang di belakang boleh maju sedikit ya, agar lebih fokus. Baik Bu. Nah, ingat, di kelas-kelas kita itu adalah ruangan nyaman, aman untuk berbagi pendapat. Nah, nanti di sini juga semua jawaban pasti dihargai. Tadi kalian kan sudah berbagi pendapat. Nah, ibu hargai semua pendapat kalian. Oke, jadi ibu nanti di papan tulis ada tertib, ada aktif, ada sopan, ada fokus. Nah,
Jadi kelas kita itu harus tertib, aktif, sopan, dan fokus dalam belajar. Nah, di sini siap belajar ya semuanya? Siap. Nah, tadi sebenarnya sudah belajar. Nah, nanti selanjutnya harus lebih semangat lagi. Nah, fokus kembali ya. Ya, Nah, Bu. tadi sudah kita harus tertib, aktif, sopan, dan fokus. Nah, coba saya pengen yang menjawab itu bukan cuman anak-anak yang rajin yang duduk di depan. Coba sekarang giliran barisan yang sebelah kanan. Siapa yang mau berbagi pendapat? Coba Rina, kamu kayaknya kelihatannya memperhatikan dengan baik. Coba menurut kamu apa sih manfaat sedekah bagi hati kita? Apa? Manfaat sedekah bagi kita. Hati menjadi lapang, Bu. Oke, hati menjadi lapang. Oke, betul. Nah, sekarang oh ya, tadi yang menjawab bagus ya. Tadi Budi yang menjawab. Terima kasih. Sudah antusias. Sekarang kita beri giliran teman yang lain dulu ya. Bagus ya. Nah, coba ada nih. Coba Ananda fokus dulu ya. Nah, pendapatmu nanti bakal Ibu minta juga ya. Coba sekarang berdiri sebentar ya dan pilih satu kata. Kalian mau zakat, infak, atau sedekah? Apa? Zakat, Bu. Apa coba manfaatnya? Zakat, infak, apa sedekah tadi ya? Iya, Bu. Apa manfaat sedekah? Manfaat sedekah bisa memberi ke teman, bisa berbagi tersenyum, berbagi meskipun sedikit. Oke, betul. Terima kasih ya semuanya, duduk semuanya. Ya, Bu. Oke, di sini waktunya hampir selesai ya, tinggal berapa menit lagi. Nah, jadi kesimpulan singkatnya, jadi zakat itu wajib, infak itu sunnah, sedekah itu banyak bentuknya, ya. Ya, Jadi Bu. semua itu pasti membawa keberkahan. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih yang sudah fokus. Kalian luar biasa. Nah, Ibu akan mengamati jawaban kalian tadi ya. Sekarang kita belajar coba berkelompok lagi, berbeda dengan teman yang lain. Coba agar pembelajaran kita itu lebih mudah dipahami dan kalian bisa saling membantu. Nah, tugas kalian itu memahami perbedaan apa manfaat zakat, infak, dan sedekah, lalu menyusunnya menjadi kalimat sederhana menurut versi kalian. Nah, di sini zakat itu wajib, ada syaratnya. Lalu infak itu apa? Tidak ditentukan jumlahnya. Terus juga sedekah bisa materi ataupun non materi. Nah, terus Ibu punya contoh. Kalau misalnya kamu memberikan uang jajan 1.000 ke kotak masjid, itu termasuk infak. Kalau membantu teman mengangkat tas misalnya karena berat, itu termasuk sedekah. Nah, contohnya bisa kalian tambahin ya. Nah, itu contohnya nanti dibuat didiskusikan kembali. Lalu jelaskan manfaatnya juga. Setelah itu jelaskan kelompok yang lain ya. Nah, coba Bu, kalau memberi ilmu itu sedekah atau bukan? Nah, betul. Itu sedekah karena memberi manfaat walaupun bukan uang. Nah, hebat ya, lanjutkan. Oke, sekarang coba kelompok A sudah bisa membedakan. Bagus.
kelompok B, contohnya sudah tepat, tadi Ibu sudah lihat. Terus, tapi tambahkan ya manfaat sosialnya. Terus yang kelompok C tadi, bagus. Idenya kreatif. Nah, nanti bantu jelaskan ke kelompok yang lain juga ya. Kelompok C. Nah, kesimpulannya dari aktivitas kita tadi bahwa zakat, infak, dan sedekah itu memiliki nilai ibadah dan manfaat yang besar bagi pemberi, penerima, dan lingkungan. Nah, di sini tadi Ibu sudah lihat semuanya. Kalian sudah mampu memahaminya melalui contoh tadi ya. Terus diskusi juga, bisa diskusi kelompok-kelompok yang kecil tadi ya, yang tadi Ibu sudah bagi. Nah, sekarang kita akan di sini Ibu akan mengulang kembali. Siapa yang bisa menyebutkan manfaat infak sedekah, zakat, infak, sedekah, akan Ibu kasih bintang di sini di papan tulis. Coba siapa dari Alia, coba siapa yang mau kasih contoh lagi? Apa manfaat dari zakat, infak, dan sedekah? Nanti Ibu kasih bintang di papan tulis. Sudah ya. Sudah. Nah, tadi jawabannya bagus sekali. Tadi ada Siti ya. Siti jawabnya betul, jelas banget. Ibu berikan satu bintang penghargaan di papan ya. Iya, Bu. Siti. Oke, kasih bintang. Oke. Tadi siapa namanya yang tadi sudah? Oh iya, Dimas. Dimas tadi sudah sangat membantu. Nah, sekarang siapa yang bisa melengkapi atau memberi contoh lain? Silakan, siapa? Dina. Oke, Dina, boleh. Ya, tuh jawabannya sudah tepat, Dina ya. Iya, Bu. Tapi kalau misalnya lebih baik, kalau misalnya kamu menambahkan manfaatnya itu lebih ke masyarakat. Nah, pasti kamu bisa. Nah, sekarang semuanya hebat ya. Seluruh kelompok tadi sudah menemukan 3 contoh. Ada yang tadi sedekah non materi. Terus ini menunjukkan kerja tim kalian sudah luar biasa, hebat semuanya ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita tadi sudah mempelajari manfaat zakat, infak, dan sedekah. Nah, sebelum kita mengakhiri, siapa yang bisa menyebutkan kembali apa yang dimaksud dengan zakat? Aku, Bu. Apa? Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim jika sudah memenuhi syarat. Oke, betul, bagus sekali ya. Terus apa sih perbedaan antara infak dan sedekah? Aku, Bu. Apa? Infak bersifat materi, sedangkan sedekah bisa berupa materi maupun non-materi, seperti senyum dan memberikan pertolongan. Oke, betul. Hebat ya. Sekarang, menurut siapa lagi? Apa manfaat dari membiasakan zakat, infak, dan sedekah bagi diri sendiri maupun orang lain? Aku, Bu. Apa? Membantu orang yang kurang mampu, membersihkan hati dan harta, serta membuat hidup lebih berkah. Oke, betul, tepat sekali ya. Jadi kesimpulannya, zakat, infak, dan sedekah itu bukan cuma ibadah sosial, tetapi juga sarana meningkatkan kepedulian, mempererat persaudaraan, terus juga membawa keberkahan hidup. Nah, semoga tadi kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum Ibu tutup ya,
Coba angkat tangan siapa yang pernah bersedekah walau hanya dengan senyuman aja. Aku, Bu. Oke, alhamdulillah luar biasa. Untuk pelajaran hari ini, untuk tugas kecil ya hari ini nanti dikerjakan. Buatkan satu contoh sedekah atau kebaikan nyata yang akan kalian lakukan di rumah atau di lingkungan sekitar kalian. Nah, besok diceritakan ya. Ya, Bu. Oke, baik karena waktu sudah selesai, mari kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya semuanya anak-anak ya. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Oke. Ya, Bu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.